Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Holisari dengan NIM 22103121004. Izinkan saya mempresentasikan hasil tugas saya mengenai faktor-faktor resiko kelelahan kerja terhadap pengemudi bus antar kota, antar provinsi, rute Trans Jawa, Kota Jakarta. Nah, yang pertama itu bab satu pendahuluan di mana terdapatnya latar belakang dari permasalahan ini. Yang pertama itu tuh untuk bus akap ini berperan penting dalam mobilitas masyarakat di Indonesia pada jarak Trans Jawa merupakan rute utama dengan volume perjalanan yang sangat tinggi. Dari perjalanan yang sangat tinggi itu tuh meningkatkan juga resiko kecelakaannya. Resiko kecelakaan itu ataupun kecelakaan yang terjadi itu disebabkan oleh kelelahan kerja pada pengemudi. Berdasarkan data Korlantas Polri di 2023, sebanyak 12,7% kecelakaan bus itu disebabkan oleh kelelahan pengemudinya. Dan jumlah kecelakaan meningkat itu rata-rata 6,9% per tahun. Berikut adalah statistik berdasarkan laporan Korlantas Polri dan BPS pada tahun 2019 sampai 2023. Nah, untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana gambaran tingkat kelelahan kerja pada pengemudi bus akap. Yang kedua, bagaimana faktor pekerjaannya. Yang ketiga, apa saja faktor individunya yang berperan terhadap kelelahan kerja. Yang keempat, bagaimana hubungan antar faktor individu dengan tingkat kelelahan kerja. Yang kelima, bagaimana hubungan antar faktor pekerjaan dengan tingkat kelelahan kerja. Yang keenam, bagaimana hubungan waktu istirahat dengan kelelahan kerja pada pengemudi bus akap. Nah, yang penelitiannya. Jadi yang pertama mengetahui gambaran tingkat kelelahan kerja pada pengemudi busnya. Yang kedua mengetahui kontribusi faktor pekerjaannya. Yang ketiga mengidentifikasi peran faktor individu. Yang keempat menjelaskan hubungan antara faktor individu dengan tingkat kelelahan. Yang kelima menjelaskan hubungan antar faktor pekerjaan dengan tingkat kelelahan kerja. Yang keenam menilai hubungan antar waktu istirahat dan kelelahan kerjanya. Selanjutnya manfaat penelitiannya, yang dimana yang pertama bagi industri penelitian ini juga menghadirkan data empiris mengenai faktor-faktor mempengaruhi kelelahan kerja dan juga menyusun kebijakan manajemen kerja yang lebih berorientasi. Yang selanjutnya juga membantu perusahaan dalam merancang program kesehatan kerja dan SOP operasionalnya. Untuk universitasnya, itu penelitian ini memperkaya literatur ilmiah dan dapat dijadikan referensi untuk pengembangan kurikulum maupun bahan ajar. Untuk ruang lingkupnya, objek penelitiannya itu pengemudi bus akap yang memang beroperasi di rute Trans Jawa dengan durasi perjalanan minimal 6 jam dalam satu kali perjalanan. Lokasinya itu di Jakarta, metodenya itu menggunakan desain cross-sectional dengan metode NASA TLX, PSQI, serta IFRC. Data yang diperoleh itu adalah data primer dan data sekunder. Nah, selanjutnya adalah bab 2 tinjauan pustaka. Eh, untuk penelitian terdahulunya yang saya peroleh itu terdapat 5 penelitian terdahulu. Maaf, 6 penelitian terdahulu. Jadi untuk kerangka teorinya itu eh, untuk kecelakaan lalu lintas itu terjadi karena kelelahan kerja. Kelelahan kerja itu tuh terdiri dari 3 faktor, di mana faktor individu, pekerjaan, serta lingkungan. Nah, selanjutnya itu masuk ke 3 metode penelitian. Untuk kalau rangka kerja penelitian yang telah saya buat itu yang pertama setara, yang selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah serta studi literatur. Hal itu dikerjakan bersama-sama yang sehingga mendapatkan atau diperoleh rumusan masalahnya, menentukan tujuan dan manfaatnya, menentukan batasan pengumpulan data serta pengolahan datanya. Setelah itu didapatkanlah analisis dan pembahasannya, lalu rancangan usul, kesimpulan dan saran, serta finish. Nah, untuk pengumpulan datanya itu terdapat studi lapangan dan studi literatur. Yang studi lapangan itu terdiri dari observasi, wawancara, kuesioner. Studi literatur adalah mengumpulkan teori tentang kelelahan kerja itu sendiri. Nah, jenis berdata, data primer itu tuh pengumpulan karakteristik individu dan beban kerja fisik, pengumpulan data beban kerja mental dan kualitas tidur, pengumpulan data durasi mengemudi dan waktu istirahat, observasi dan wawancara pendukung. Data sekundernya itu tuh dari studi pustaka maupun jurnal. Lalu jumlah dan sumber responden, populasinya itu seluruh pengemudi bus akap dan sampelnya itu digunakan minimal 50 responden. Lalu untuk metode pengolahan datanya terdapat 2 metode, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya itu diukur dengan NASA TLX, PSQI, serta IMT. Variabel terikatnya itu menggunakan IFRC. Lalu berikut adalah table of rational pada pengolahan datanya. Setelah itu, informasi penelitian itu digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang digunakan bersifat semi terbuka dan terdiri dari 5 bagian. Berikut adalah analisisnya: uji statistik, uji validitas, uji reliabilitas, uji korelasi, serta uji regresi linear berganda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.